Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai anggaran biaya produksi. Jadi pertemuan kali ini juga merupakan pertemuan lanjutan dari apa yang sudah kita pelajari di minggu kemarin, yaitu bagaimana kita menentukan volume produksi yang akan diproduksi di sebuah perusahaan. Nah, setelah kita menentukan volume produksi, maka selanjutnya kita akan menentukan berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk memproduksi apa yang akan kita produksi di sebuah perusahaan. Kemarin kita menentukan berapa jumlahnya, sekarang kemudian kita akan menentukan berapa biaya yang harus perusahaan keluarkan. Baik, yang pertama bahwa anggaran biaya produksi itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama, anggaran untuk menentukan berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk membeli bahan baku. Yang kedua, berapa biaya tenaga kerja langsung dan berapa biaya overhead. Nah, ketiga biaya ini dijumlahkan maka menjadi anggaran biaya produksi. Ingat bahwa dalam konsep ilmu ekonomi, dalam konsep ekonomi mikro, bahwa biaya yang disebutkan biaya di sini bukan biaya yang sudah dikeluarkan, tetapi biaya yang akan dikeluarkan. Maka disebutnya dengan anggaran. Anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead. Nah, ketiga ini dijumlahkan menjadi anggaran biaya produksi. Jadi kita menentukan berapa biaya yang harus disiapkan oleh perusahaan untuk memproduksi produk yang akan dipasarkan atau produk yang akan dijual di tahun berikutnya. Baik, kita akan bahas satu-satu apa itu anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead. Nah, anggaran biaya bahan baku itu menentukan berapa volume bahan baku yang harus kita sediakan. Jadi, anggaran biaya bahan baku itu muncul apabila kita sudah menentukan atau kita sudah mengetahui berapa volume bahan baku yang kita butuhkan. Nah, volume bahan baku itu didapat dari kebutuhan total bahan baku, kemudian dijumlahkan dengan persediaan akhir, dikurangi dengan persediaan awal. Jadi sebetulnya konsepnya sama seperti minggu lalu mengenai volume produksi. Volume produksi itu didapat dari berapa penjualan, kemudian ditambah dengan persediaan akhir yang diharapkan, ini juga sama yang diharapkan gitu ya, dikurangi dengan persediaan awal yang tersedia. Nah, kebutuhan total bahan baku itu didapat dari bahan baku per unit dikali volume produksi. Jadi, berapa kebutuhan total bahan bakunya itu didapat dari kebutuhan bahan baku per unit. Jadi kita hitung per unit bahan bakunya berapa dikali dengan berapa banyak volume produksi yang akan kita produksi pada tahun tertentu. Sehingga muncullah kebutuhan total bahan baku. Nah, untuk contoh-contohnya silahkan kalian nanti bisa lihat di PPT yang sudah saya sediakan di LMS atau di e-learning. Yang kedua, anggaran biaya tenaga kerja atau kita kenal dengan biaya tenaga kerja langsung. Nah, anggaran biaya tenaga kerja itu merupakan rencana pembayaran biaya tenaga kerja di dalam suatu periode tertentu yang dibutuhkan untuk produksi seluruh produk. Jadi, biaya tenaga kerja itu berhubungan dengan berapa perusahaan harus menyediakan dana atau budget atau uang yang akan disediakan oleh perusahaan untuk membiayai tenaga kerja langsung. Nah, yang disebut dengan tenaga kerja langsung adalah biaya tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan produksi. Contoh misalkan karyawan di bagian produksi atau misalkan orang-orang yang ada di lingkungan produksi itu disebut dengan biaya tenaga kerja langsung. Adapun biaya tenaga kerja langsung kita akan bahas di biaya overhead begitu ya. Jadi untuk biaya tenaga kerja langsung itu adalah biaya-biaya yang muncul untuk orang-orang yang berhubungan langsung dengan produksi.
Nah, secara umum untuk menghitung anggaran tenaga kerja, perusahaan tinggal mengkalikan upah yang dibayarkan dengan satu satuan tertentu. Bisa itu hari, bisa itu satuannya unit, bisa itu satuannya jam, nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, satuan yang digunakan untuk menghitung dasar penetapan pembayaran tenaga kerja tersebut disebut tarif biaya tenaga kerja. Nah, tarif biaya tenaga kerja itu bermacam-macam tarifnya. Bisa tarif dengan per jam kerja, artinya metode ini tinggal menghitung berapa kebutuhan jam kerja untuk memproduksi seluruh produk yang akan kita produksi dikalikan dengan harga per jam kerjanya. Jadi kita hitung dulu berapa jumlah seluruh jam kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi barang tersebut dikalikan dengan tarif per jam kerjanya atau harga per jam kerjanya. Yang kedua dengan tarif per hari kerja. Nah, kalau metode ini itu maka dihitung hari kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh produksi dikalikan dengan jumlah tenaga kerja keseluruhan. Jadi berapa hari produksi ini selesai, kemudian dikalikan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, dikalikan dengan harga atau tarif kerja per harinya. Kemudian yang ketiga, tarif per unit produk. Nah, jika pembayarannya ini menggunakan per unit produk, maka perhitungannya tinggal dikalikan tarif upah per unit produk dikalikan dengan volume produksi total. Jadi berapa unit, misalkan 100.000 unit dikalikan dengan dikalikan dengan tarif per unitnya. Misalkan dari 100.000 unit, harga per unit yang akan kita bayar untuk biaya tenaga kerja itu adalah 10.000. Maka kalau misalkan kita akan produksi 100 unit dan harga tenaga kerja per unitnya 10.000, maka biaya tenaga kerja yang muncul adalah 1 juta rupiah, begitu ya. Untuk contohnya silakan nanti kalian baca di LMS yang sudah disediakan. Kemudian yang ketiga adalah anggaran biaya overhead. Nah, biaya overhead itu adalah seluruh biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung yang direncanakan akan dibayarkan dalam satu periode tertentu. Ya, biaya overhead itu mencakup 3 kelompok. Yang pertama, biaya bahan penolong. Jadi biaya bahan penolong itu adalah bahan yang harus ada pada unit produksi tetapi bukan merupakan bahan baku. Kalau misalkan tadi kemeja contohnya, maka bahan bakunya itu adalah kain, kemudian bahan penolongnya itu bisa berupa kancing begitu ya. Bisa juga berupa emboss begitu, emboss untuk kain dan sebagainya. Nah, yang kedua biaya tenaga kerja penolong atau biaya tenaga tidak langsung. Nah, tadi dijelaskan di awal ada biaya tenaga kerja langsung. Nah, kalau ini biaya tenaga kerja tidak langsung atau dikenal dengan biaya tenaga kerja penolong. Biaya tenaga kerja penolong itu merupakan biaya tenaga kerja yang tidak berhubungan langsung dengan produksi. Contohnya misalkan gaji satpam, kemudian gaji mandor begitu ya, kemudian gaji office dan sebagainya. Itu adalah biaya tenaga kerja penolong. Sedangkan yang ketiga adalah biaya publikasi lain. Biaya publikasi lain itu adalah biaya-biaya yang muncul yang diakibatkan adanya proses produksi. Misalkan bensin begitu ya atau solar, kemudian juga biaya listrik, biaya PDAM dan sebagainya. Nah, itu merupakan biaya publikasi lain. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Silahkan untuk contoh-contohnya nanti sudah lengkap saya sampaikan di di LMS, di LMS atau di e-learning yang sudah saya siapkan untuk contoh-contohnya. Jadi nanti kalian untuk contoh-contohnya silahkan nanti baca-baca di e-learning. Terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan, bila terkadang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.